Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Taib ikhwatil billah azanallah wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, alhamdulillah kita berada di akhir pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi bab yang akan kita sampaikan atau akan kita pelajari pada siang hari ini adalah dua bab, dari bab al-qismah dan bab al-iqrar, yang hakikatnya antara qismah dan iqrar ini adalah merupakan tugas seorang qadhi, seorang hakim. Namun kita patut mengetahuinya sebagai dorongan bagi kita jika kita mengalami hal-hal yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau kita hendak terapkan di negara kita ini, hakikatnya kita kesulitan, sebab hukum yang digunakan adalah bukan hukum Islam. Namun bisa kita berlakukan sesama kita kalau kita menyadari tentang bahwasanya ada aturan Islam yang memberikan penyelesaian terkait dengan masalah al-qismah dan iqrar. Baik. Ada yang ngantuk? Dibantu dengan buku dulu, tidak apa-apa. Ya. Dibantu dengan buku, mudah-mudahan sekarang kembali. Ya. Baik. Babul qismah. Asy-Syaikh Rahimahullah Ta'ala mengatakan babul qismah, bab yang berkaitan dengan al-qismah, yaitu pembagian. Pembagian di sini tentunya terkait dengan kebanyakan persoalannya adalah
dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kalimatnya sudah isma atau pembagian, berarti pada sebuah harta itu ada kepemilikan lebih dari satu orang, dua orang atau lebih. Misal ada sepeda motor, kepemilikannya dimiliki oleh dua orang. Kok bisa mungkin antara kakak dan adik, antara istri dan suami? Lah, kok bisa suami dan istri punya bagian pada satu sepeda motor? Iya, kenapa? Karena belinya dengan harta dari masing-masing pihak. Istrinya menyumbangkan hartanya, suaminya juga potongan untuk membeli motor. Ya, masalah penggunaan itu perkara yang berbeda, tapi secara hukum hak mal, hak harta itu adalah kepemilikan masing-masing. Kenapa perlu kita mengetahui? Antum misalkan membeli motor, kodarullah hanya ada uang 3 juta, dapat si motor ini ada uang 3 juta, bisa kita beli motor. Istrinya bilang, Masya Allah mas, kalau hanya 3 juta mau dapat motor kayak apa? Dan gitu. Jangan-jangan suratnya sebelah, mau dibawa keluar kita takut, khawatir. Ya, sudahlah, ini ada kalung saya dijual biar bisa dipakai untuk beli motor yang pantas dan layak untuk aktivitas kita, dan kita juga tidak khawatir dengan keberadaannya di tengah lalu lintas, ya. Nggak takut polisi dan lain-lainnya, sebab dengan tambahan tersebut bisa mendapatkan motor yang pantas, yang surat-suratnya lengkap plus pajaknya hidup sempurna. Nah, dari sini berarti di situ ada kepemilikan. Harus dipertegas apakah perhiasan yang diberikan oleh istri tadi statusnya pinjaman. Pertama, apakah pinjaman ataukah diinfakkan untuk sang suami atau beli sama-sama. Iya. Kebanyakan, mohon maaf ibu-ibu ya, kebanyakan milih yang dua, yaitu kalau nggak minjamkan, beli barang-barang. Sedikit sekali kaum wanita yang sanggup, ya udah mas, ini saya sedekahkan untuk kamu. Ada yang begitu? Iya bu, pernahkah memberikan sedekah pada suami? Pergi ke pasar, baju mana ya? Pilihkan baju untuk suami. Sampai mas, ini infak dari saya. Ada? Ada tidak yang belakang? Ada? Alhamdulillah. Patut dicontoh dan diteruskan dan dikembangkan. Jadi bukan hanya suaminya saja. Nggak tahu suaminya pernah begitu nggak? Tahu-tahu pulang ke rumah dek, hadiah buat kamu, masya Allah. Atau pulang dari sini beli baju, belinya di mana? Itu permisalannya. Dengan kata lain, jika seorang wanita sanggup untuk menginfakkan, ini pahala yang besar bagi dia. Ini pahala yang berlipat ganda kalau ditelusuri. Ya. Baik, kembali ke pembahasan. Katakanlah seorang istri membantu suaminya untuk membeli sepeda motor yang statusnya adalah beli barang-barang. Suatu ketika, salah satu dari kedua orang ini meninggal dunia. Maka kalau sudah salah satu ini meninggal dunia, berarti separuh dari nilai harga motor itu milik yang masih hidup. Ini maunya suaminya atau istrinya dulu yang meninggal? Ayo kasihkan contoh. Istrinya yang meninggal. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, yang meninggal siapa bu? Bareng. Yang meninggal siapa bu? Suami atau istrinya? Suaminya saja, jangan. Ini tadi sudah ada jawaban satu. Ini cuma contoh aja rawani.
Katakanlah suaminya yang meninggal dunia, ya. Nanti kalau saya katakan istrinya yang meninggal, nggak enak hati. Ya. Katakanlah suaminya yang meninggal dunia, maka yang patut dilihat di sini adalah berapa dahulu istri ini membeli bagian istri di dalam membeli motor tadi. Bagian ini bukan nilai uangnya. Katakanlah harga 7 juta. Tadi suami punya uang 3 juta. Berarti tambahan yang diberikan lebih banyak, yaitu 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Dilihat persentasenya. Berarti lebih dari 50%. Katakanlah 60% bagian istri. Yang 60% ini adalah milik istri, yang 40% itu adalah milik suami yang meninggal dunia. Berarti 40% inilah yang merupakan harga syarikat, harta yang dimiliki oleh beberapa orang. Kalau ditakdirkan mereka punya anak 4, maka yang 40% ini adalah bagian dari istrinya, ya, bagian dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya ada anak laki-lakinya. Kalau anak-anaknya itu nggak ada anak laki-lakinya, maka bercabang lagi kepemilikan. Boleh jadi orang tua suami masih hidup, boleh jadi saudara yang lain masih hidup. Demikian kaitannya dengan kepemilikan dari harta tersebut. Kalau memang mereka mengerti tentang hukum Islam kaitannya dengan warisan, maka alhamdulillah mudah diselesaikan. Namun apabila terjadi persengketaan, maka diangkatlah masalahnya kepada hakim, ke pengadilan. Kalau di Indonesia masuknya kepada hukum perdata, bukan hukum pidana. Hukum perdata, bukan pidana. Diselesaikan masalah sesuai dengan keputusan hakim. Maka hakim itu harus memberikan keputusan seperti sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing. Ya. Seandainya masing-masing sudahlah motor ini untuk saya, yang lain juga pengen memilikinya, maka solusi terakhir adalah dijual dan dibagi bentuk uang nominal. Itu pun dengan keputusan hakim. Demikian. Itulah yang dimaksud dengan qismah. Ini kalau warisan. Boleh jadi kepemilikan tatkala 2 orang atau 3 orang bersepakat untuk membeli sebidang tanah. Katakanlah ketika lagi semangatnya, wahai fulan, ayo kita bertiga beli tanah yang ada di pinggir jalan itu, kemudian kita sama-sama buat toko atau kita buat warung makan, kita kerjasama. Ini bentuk, kemudian terbelilah tanah ini, dibangunlah toko. Kemudian belum sempat buka usaha misalkan, atau sudah buka usaha padahal kok nggak berjalan dengan baik, dan kemudian mereka tersengketa dengan kepemilikan tanah. Kalau dibagi, namanya tanah untuk toko di pinggir jalan, ukurannya kecil, ukuran misalkan hanya 10 meter, mau dibagi 3, 10 kali 9 misalkan, mau dibagi 3, bagian masing-masing cuma 3 meter, 3 meter, 3 meter kali 9. Mau dipakai apa? Kan begitu. Maka dalam hal ini membutuhkan seorang yang memberikan keputusan atas masalah yang mereka hadapi. Atau misalkan katakanlah ada 2 orang, yang satu 2/3 dari nilai total pembelian, yang satu hanya 1/3. Kalau diputuskan bahwasannya nanti yang 2/3 milik si fulan, bagian ini yang 1/3 milik si fulan. Yang dapat 2/3 dari 9 meter dapat 6 meter. 6 meter dia enak, bisa bangun rumah, bisa bangun ruko, masih bisa. Masih ada solusi. Yang 3 meter mau untuk apa? Untuk garasi mobil. Mobil rumahnya nggak di situ. Dan ini masalah. Sedangkan yang punya 3 meter ini karena haknya ini adalah bercampur, dia enggan untuk mendapatkan bagian 3 meter tadi. Saya nggak mau 3 meter.
Kenapa? Kalau 3 meter saya untuk apa? Nah, adukan masalahnya ke pengadilan. Itu kalau pengadilan Islam, hukum Islam yang diterapkan. Maka kemudian di sini kita masuk kepada apa yang dikatakan Syekh rahimahullah taala, qismah wahia nau'ani. Bahwasanya pembagian ini, al-qismah ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah qismatu ijbarin fi ma la darara fihi wa la radda li'iwadin kal misliyati wa duwar al-kibar wal amlak al-wasi'ah. Qismatu ijbarin, pembagian yang mau nggak mau harus diterima, tidak boleh ada penolakan. Masalah sengketa mereka karena kepemilikan yang sama pada sesuatu barang, kemudian diputuskan oleh hakim, maka masing-masing harus menerima keputusan tersebut pada hal yang tidak ada madaratnya, tidak termadarati. Si fulan, si A tidak termadarati walaupun dibagi sekian, si fulan juga tidak termadarati, si fulan yang lain juga tidak termadarati. Dengan pembagian tersebut, masing-masing masih bisa memanfaatkan bagiannya tersebut dengan baik. Walau da'iwadin, dan tidak perlu memberikan ganti rugi. Kenapa? Karena bagiannya sudah cukup dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya wa duwar kibar wal amlak al-wasi'ah. Ya. Seperti hanya rumah yang besar atau kepemilikan yang luas, tanah yang luas, ya. Ada ladang, misalkan beli ladang atau kebun 1 hektar, dibagi 3, bisa dimanfaatkan? Bisa. Semuanya pengen, ini milik saya yang ini, saya yang ini. Oke, bawa ke hakim. Kalau dibagi 3, hakim sudah memutuskan, bagian kamu wahai fulan yang sebelah sini, bagian kamu wahai fulan yang sebelah sini, bagian kamu wahai fulan yang sebelahnya lagi. Ini sudah diputuskan. Masing-masing bisa memanfaatkan bagiannya. Maka terima atau tidak terima, harus menerima keputusan hakim. Maka dikatakan qismatu ijbarin. Sebabnya tanah tersebut atau kebun tersebut seperti apapun keadaannya, masing-masing bisa mengolahnya lagi dengan baik. Ya, 1 hektar, sepertiga, dapat bagiannya masing-masing. Beda kalau tanahnya sempit. Makanya tanahnya sempit atau kepemilikan yang tidak mungkin diperlakukan semacam tersebut masuk kepada masalah yang kedua, yaitu qismatu tarawin, pembagian yang menuntut adanya keredaan dari masing-masing pemilik. Harus sempurna, semuanya dari mereka harus memiliki keredaan terhadap apa yang diputuskan. Wahia ma fihi ghararun ala ahadi syuraka'i fil qismah atau fihi raddu iwadin fala budda fiha min ridha syuraka'i kullihim. Qismatu tarawin, pembagian yang menuntut adanya saling redha antara mereka yang berserikat dalam pembelian tanah misalkan, atau dalam pembelian kendaraan. 3 orang membeli kendaraan, tidak mungkin pas dibagi, ya sudah kamu bannya saja, kamu bodinya, saya mesinnya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena nggak akan membawa manfaat sama sekali. Ya, akan rusak manfaatnya. Ya. Atau misalkan karena salah satunya paling banyak, ya sudah ambillah kamu bodinya, saya yang lainnya, biar nanti saya bodi lagi. Nggak ada manfaatnya, termadarati. Kalau yang mengambil bagian yang lainnya masih ada solusi. Nah, kalau hanya mengambil bodinya, dia buat apakah? Sama seperti tanah tadi yang kita contohkan. Kalau yang menginvestasikan 2/3 dikasih di bagian, dia masih bisa memanfaatkan. Yang 1/3 yang hanya kecil, dia kebingungan mau buat apa tanah segitu.
Kalau seandainya sudahlah kalau gitu biar si fulan aja yang memiliki, dia juga tidak terima karena dia menginginkan juga menempati tempat tersebut. Nah, dengan sebab ini maka membutuhkan diangkat masalahnya kepada hakim, lalu hakim memutuskan. Namun kepemilikan salah satu dari mereka pun harus dengan keredoan keduanya. Pokoknya saya mau, saya kan lebih besar. Saya 2/3, kamu kan cuma 1/3. Saya tinggal nambah saja. Ternyata dia nggak mau. Enak saja, ini kita belinya bareng. Nanti kalau kamu bayar cuma 1/3, kamu yang punya, saya jadi nggak punya. Bisa jadi karena ego kan. Tapi mereka memang memiliki hak yang sama atas kepemilikan tanah. Maka solusi yang mungkin ditempuh pertama adalah raddul iwad, mengganti dengan nilai uang, memberikan ganti rugi, ganti untung ya, kalau bisa kita gunakan. Ya, ganti untung bukan ganti rugi. Sudah diganti rugi pula katanya. Ini kalau mau. Kalau tidak mau, nggak mau saya diganti rugi begitu. Pokoknya jual semuanya. Kalau ganti rugi aja nanti nilainya nggak akan besar. Dia tuh tahu harganya. Paling ditambah sedikit, saya nggak mau. Jadi mau kamu apa, wahai pula? Pokoknya mau saya dijual, biar nggak punya, saya nggak punya. Biar jadi uang kembali. Nah, uang dia sendiri yang payah ketika kerja kemarin. Ketika kita buka usaha, dia tidak sungguh-sungguh, cuma modal doang. Ketika kerja tidak mau, boleh jadi muncul kan masalah. Silakan di tempat yang kosong. Barangkali ada malaikat masuk, biar bisa masuk. Ayo monggo. Silakan, gratis. Monggo. Ya, baik. Kemudian masalah disampaikan kepada hakim, dan orang yang memiliki saham atau investasi yang kecil tadi menuntut sudah dijual saja Pak Hakim, maka wajibat ijabatuhu, wajib untuk dipenuhi permintaan orang yang punya saham atau investasi yang seperti ini. Ya, wa in talaba ahadun fiha al-bai' wajibat ijabatuhu. Kalau salah satu dari mereka meminta untuk dijual, maka harus. Jadi kesimpulan yang dijual kemudian diberikan hak masing-masing sesuai dengan persentasenya berupa nilai uang yang didapatkan dari hasil penjualan tanah tersebut atau kendaraan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan qismah. Ya. Jadi dalam Islam, seandainya memang mendapati hal semacam ini, penyelesaian akan selalu ada. Jadi seandainya orang ini kok begini banget, nggak usah dibahas lagi, langsung saja sudah, kalau gitu dijual, bagi uangnya, selesai masalah. Mau terima atau nggak terima, harus menerima. Kenapa? Karena pada asalnya kepemilikan mereka masing-masing adalah uang yang diinvestasikan. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa in ajruha kanatil ujratu fiha ala qadri mulkihim fiha wallahu a'lam. Seandainya tanah tadi atau kendaraan tadi yang sudah dibeli bareng-bareng itu disewakan, ya, disewakan, maka bayaran atas sewa kendaraan ataupun tanah atau toko bagiannya adalah ala qadri mulkihim fiha, sesuai dengan kadar persentase investasi saham yang mereka berikan pada pembelian tanah atau kendaraan tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Kata Syekh Allah Ta'ala, ini adalah bab al-qismah. Ringkas. Selanjutnya,
bab yang berikutnya kita beralih pada bab yang berikutnya, yaitu babul iqrar. Iqrar itu pernyataan. Ya, pernyataan. Pernyataan dari seseorang bahwasanya dia yang menyatakan ini, yang memberikan pernyataan ini adalah memiliki tanggungan kalau dia berupa harta kepada si fulan, atau dia yang menyatakan ini telah melakukan perbuatan A, atau dia si fulan ini dialah yang, mohon maaf, misalkan dia kalau merusakkan suatu harta milik saudaranya, pengakuan dia bahwasanya dia yang merusakkan barang tertentu. Ini namanya ikrar, pernyataan. Ya. Pernyataan ini adalah min aqwal bayyinah. Sebuah pernyataan dari seseorang akan kekeliruannya, akan tanggung jawabnya terhadap suatu masalah, ini adalah sebuah keterangan yang paling kuat dari sebuah persoalan. Contoh di antara pernyataan, kita kembali ke masa silam, masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kaitannya dengan, mohon maaf, perbuatan zina yang dilakukan oleh mereka. Ya, seperti imro'ah, ya, salah seorang wanita yang telah mengakui tentang perbuatan zinanya. Ini keterangan yang sangat kuat. Walaupun Rasulullah SAW berusaha berpaling dan memalingkan, ya, bukan berarti tidak menerima pernyataan dari wanita ini, tapi ya, Rasulullah berusaha untuk supaya memberikan kesempatan bagi wanita ini. Boleh jadi wanita ini terpaksa di dalam melakukan pernyataannya, boleh jadi demikian dan demikian, masih banyak kemungkinannya. Tapi dengan kesungguhan dia di dalam memberikan pernyataan kepada Rasulullah tentang perbuatan zinanya, yaitu wanita Ghamidiyah dalam kisahnya radhiyallahu ta'ala, adkhalahallahu jannatahu wa, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkannya ke dalam surganya bersama ada pernyataan yang sangat berat yang beliau radhiyallahu ta'ala lakukan. Maka Rasulullah SAW sampai bertanya, "Afikil junun, apa kamu gila sudah ngomong kayak gini?" "Ya Rasulullah, aku ini seorang wanita pendosa dan aku telah berzina." "Apakah engkau ini gila?" "Tidak ya Rasulullah." Bahkan pertama kali Rasulullah mendiamkan, tidak menjawab, hingga kemudian setelah diulang ditanyakan, "Apakah engkau ini gila?" "Tidak. Dan buktinya ini anak di dalam kandungan. Saya minta untuk dihukum dengan hukum Allah." Minta dihukum dengan hukum Allah. Ya sudah, kalau kamu mau sampai kamu melahirkan anakmu nanti. Sampai lahir enggak dipanggil sama Rasulullah, dibiarin aja. Kok enggak dipanggil? Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya wanita ini memang sudah meminta ampunan kepada Allah dan ingin bertaubat, maka memberikan peluang bagi sang wanita ini. Kalau seandainya dia tidak datang pun tidak apa, yang penting dia menginsafi perbuatannya. Toh nggak ada orang lain yang tahu. Ya. Rasulullah merahasiakannya. Dan begitulah semestinya. Kalau kita mengetahui kesalahan saudara kita yang amat sangat, jangan berusaha untuk menyebarkan. Tutup dengan rapat. Memang itu kewajibannya. Man satara musliman satarallahu lahu bihi yaumal qiyamah. Ini janji dari Rasulullah dan merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Jadi kalau ibarat film itu nanti diedit, di-cut bagian-bagian yang tak layak dilihat,
dikat, potong. Jadi yang kelihatan itu yang bagus semua. Antum mau begitu? Yang kelihatan yang baik-baik, yang bagus. Semua dari kita ingin yang semacam itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan, hal-hal yang jelek, yang buruk yang kita lakukan itu dilihat oleh orang banyak. Kita nggak ingin. Kita banyak kemaksiatan, banyak pelanggarannya dahulu. Walaupun sekarang kita insaf, kita nggak ingin orang lain tahu. Maka solusinya tutup aib saudara. Maka kelak Allah akan tutup aibmu. Tutup rapat. Berusaha untuk apa? Tajahul. Apa tajahul? Pura-pura nggak tahu dengan kesalahan saudara itu. Pura-pura nggak ngerti dengan kemaksiatan si fulan. Sudahlah. Lupakan saja, sibukkan dengan diri kita sendiri. Maka Allah akan melupakan kesalahan kita dan akan menutup, dan yang dinampakkan kelak di layar adalah kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Berat memang, tapi insya Allah bisa kalau kita mau melatih diri. Lakukan, insya Allah. Manfaatnya bagi kita sendiri. Toh seandainya kita ungkapkan, nggak ada faedahnya sama sekali, hanya kepuasan hati semata. Baik. Jadi wanita ini sudah mengakui, ya, menyatakan kepada Rasulullah. Maka ini adalah pernyataan, ada sekuat-kuatnya keterangan yang diberikan. Kenapa? Karena menyatakan yang pada asalnya, seandainya tidak ada yang menyaksikan. Pertama, ada orang yang bersaksi pada wahai Rasulullah bahwasanya si fulanah berzina, datangkan persaksianmu, ya, buktikan bahwasanya ucapanmu benar. Ada yang menyaksikan ya Rasulullah. Siapa? Saya dengan si fulan. Berapa orang? Kami berdua. Apa resikonya? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Selanjutnya, apalagi resikonya? Tidak diterima persaksiannya seumur hidup. Masalah yang berat, jadi tidak sembarangan. Tidak diterima persaksiannya seumur hidup kalau hanya cuma berdua. Ya gimana? Masa saya harus mengundang orang untuk nonton? Wah, kayak nonton film saja. Itu ada si A, si B sedang begini. Saya membutuhkan 2 orang untuk menyaksikan. Jadi bareng-bareng nonton perbuatan mesum tersebut. Boleh? Boleh tidak? Si A melihat kemudian mengundang yang lain untuk melihat. Boleh? Tidak boleh. Terus gimana? Ya sudah, kamu sendiri diam, tutup rapat, tegur dia dengan cara baik. Wahai fulan, besoknya tegur. Atau misalkan itu diketok saja pintunya supaya dia tidak melanjutkan. Misalkan ingatkan atas nama Allah supaya dia bertaubat. Siapa? Ini jangan khawatir, tidak akan saya beritahukan kepada orang lain. Tapi ingatlah, Allah tahu dan bertaubatlah. Atau berikan sedikit ancaman, kalau kamu terus lakukan maka akan saya sampaikan kepada si fulan dan si fulan. Dia kan takut, saya ada buktinya, saya ada rekamannya, padahal nggak ada sekalipun pendustaan tersebut untuk perbaikan dia. Insya Allah tidak mengapa. Maksudnya kalau bayangan rekaman itu seolah-olah pakai HP, pakai apa? Rekaman itu memori di sini maksudnya. Antum menggunakan tauriyah, kalimat tauriyah, seolah bohong, padahal tidak. Saya ada rekamannya. Di mana rekamannya? Di otak. Ya, rekamannya di otak. Cuman dia yang mendengar kan khawatir. Ini dilakukan. Jangan kemudian malah disebar, tidak boleh. Insya Allah ini membutuhkan latihan dari kita. Nah, Islam sedemikian ketatnya, meskipun hukumannya adalah berat, tapi prosesnya juga sangat berat karena terkait dengan kehormatan. Karena kehormatan itu haram, ya, haram sesama muslim untuk dihinakan. Baik. Kenapa kita sampai kepada kalimat ini? Karena kaitannya dengan sebuah pernyataan.
Sebagaimana juga pernyataan Maiz sama kejadiannya radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kita kembalikan kepada sebuah masalah yang lain yang mungkin terjadi. Kebetulan antum misalkan kehilangan seekor ayam jatuh, sudah sibuk. Kemudian setelah dia runding dengan beberapa tetangga berkumpul, ya, yang satu menyaksikan, saya kemarin tuh kayak melihat si fulan di sana. Akhirnya dipanggil, berkumpul. Ternyata dia itu ngambil ayam bukan sengaja, motong ayam bukan sengaja. Maksud bukan sengaja mengambil punya tetangganya. Kebetulan ayamnya satu keturunan. Bisa tidak? Bisa, namanya tetangga. Kalau ayam boleh. Ayam boleh. Kalau ayam nggak boleh, kan gitu. Kalau ayam boleh, walaupun satu keturunan sehingga sama. Kemudian diambil, dipotong. Yang pemilik aslinya ngerti betul, mencari ayam kesayangannya. Kebetulan sampai tertuduh si fulan karena kebetulan lewat dan memang akhlaknya kurang bagus. Pas antum pulang mendapati hal ini, pernyataan yang kita sampaikan sangat dibutuhkan. Itulah yang namanya iqrar, yang menunjukkan bahwasanya di situ keterangan yang paling kuat. Wahai fulan, kamu jangan menuduh si fulan karena ayam tersebut saya motong. Saya kira itu ayam saya karena sama. Kalau kamu mau, sudahlah, ini ayam yang satunya berarti kamu ambil saja karena satu keturunan. Kemudian dilakukan as-sulh, yaitu perbaikan atau perdamaian antara mereka. Kalau memang yang pemilik ayam ini tidak mau saya, karena ayam itu kalau dijual nilainya jauh lebih tinggi dari ayammu nggak keurus, ayamku masya Allah. Ya sudah, nilainya berapa, dia berhak dia punya kewajiban untuk memberikan ganti dari nilai ayam tersebut. Berawal dari mana? Dari ikrar tadi. Atau seandainya ada simpulan atau antum kasihan dengan orang yang sudah menyembelihnya, yang notabene tetangga juga, dan antum tahu dia juga nggak sengaja, dia sudah ketakutan. Kenapa? Kalau dituntutkan dia rugi, dia nggak punya duit, memang lagi nggak punya gitu. Sedangkan dia juga tahu kalau ayam itu ayam kesayangan dan kemungkinan dimintainya mahal, atau bahkan minta ganti kambing, ya. Ada tidak? Ada. Ya. Yang ditabrak ayam masih 2 bulan, ganti ruginya kambing jantan yang besar. Bisa. Lah itu kambing saya itu laki-laki, ayam saya itu kalau sudah besar sekian dan sekian, harganya sekian. Kalau saya adu bisa menang sekian. Kalau saya adu boleh bayar kambing, kalau enggak oke. Apapun permintaan dia, kalau tidak ada hakim, kita terpaksa memberikan sesuai dengan tuntutan. Nah, karena antum kasihan, ini kalau dibiarkan bisa tetap yang habis. Tapi kalau antum yang ngomong, mungkin agak reda. Karena apa? Posisi antum dengan si fulan ini dekat. Agak nggak enak si fulan ini kalau mau nege antum. Kamu salah, bukan dia yang motong, saya. Boleh tidak ngomong begitu? Karena untuk mendamaikan 2 orang berselisih itu boleh. Sambil antum kedip-kedip mata boleh. Untuk orang yang dituduh tadi, sudah itu saya yang motong. Ayam kamu sih main terus, saya kira punya saya. Kamu gimana sih? Kok sampai ayamku dipotong? Jadi gimana? Sudahlah, kalau kamu punya ayam ganti saja. Nah, kan? Kenapa? Karena kedekatan ini boleh jadi memberikan solusi. Pernyataan semacam ini, meskipun ada nilai kedustaan, namun dibutuhkan bisa dilakukan untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ini boleh. Ya. Dan pernyataan semacam ini adalah ikrar sebagai bukti yang terkuat. Karena pernyataan, dia nggak melakukan, saya yang potong ayamnya, sudah. Mau dibantah orang lain pun tidak bisa. Dia mengatakan saya yang potong, saya yang bertanggung jawab.
Ya, begitu. Baik, kita masuk pada kalimat Syekh rahimahullah taala. Babul iqrar, bab tentang pernyataan huwa i'tiraful insani bihaqqin alaihi. Yang dimaksud dengan ikrar atau pernyataan itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh seseorang bihaqqin alaihi. Hak alaihi itu atas tanggung jawabnya. Pernyataan bahwasanya dia bertanggung jawab. Kalau bihaqqin lahu itu pemilik yang mendapatkan hak. Kalau bihaqqin alaihi itu berarti dia yang bertanggung jawab. Jadi hati-hati, jangan antara lahu dan alaihi ini beda. Yang pernah belajar bahasa Arab, jangan lupakan harfu jarrin. Antara lahu dan alaihi beda. Kalau mau berdoa untuk orang tua, sa'ad'u li abi, ya ummi sa'ad'u laki. Wahai ibuku, aku akan berdoa untukmu. Ya ummi sa'ad'u laki wa ad'u alaiki aika ya abi. Nah, aku akan berdoa untukmu wahai ibuku, dan berdoa maksudnya untukmu juga bapakku, tapi menggunakan alaik. Doa alaik itu adalah doa kecelakaan. Kalau pakai alaik itu kecelakaan. Kalau dalam hal ini haqqin alaihi, dengan hak yang diwajibkan atas dia secara makna, kayak kalimat dalam alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ingat dengan kalimat ini. Maka bihaqqin alaihi adalah atas hak yang diwajibkan atas dia. Jadi pernyataan seseorang dengan tanggung jawabnya atas sebuah kepemilikan. Bikulli lafdin dalin ala al-iqrar, dengan segala macam bentuk kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia mengungkapkannya, menyatakannya, mengiyakan. Bisyarti qaulil muqir mukallafan, dengan syarat yang menyatakan itu orangnya mukallaf. Mukallaf itu apa? Dia baligh dan berakal. Kalau lagi mabuk, saya yang melakukan, misalkan sambil teler misalkan, nggak bisa diterima lagi mabuk. Ditanya, hei fulan, kamu yang malingnya? Repot diterima. Ini pak malingnya. Kamu maling? Kalau jawabannya begitu, jangan diambil, ditebukin nanti dulu. Dia lagi teler, ngerti aja enggak? Pendengarannya apa juga enggak ngerti. Atau dia masih gila. Sabar dulu, namanya orang gila. Orang gila dibilangin gila aja kadang enggak terima. Ada tidak? Ini sisipan pernah di tempat saya dulu. Orang gila ini, setelah sini gila, lagi di teras masjid. Kami keluar dari masjid, sholat asar kita itu, tahu-tahu ada teman yang negur. Ada sedikit obrolan, supaya ngomong sama orang gila ini. Orang gila ngomongin orang sehat dibilang gila, kan begitu. Berarti menunjukkan memang tidak bisa diambil ibrah dan diambil hujjah. Ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan. Jadi syarat mukallaf adalah baligh dan berakal. Kalau masih anak-anak nggak bisa. Anak-anak ini kadang mentalnya, kadang akalnya juga nggak sampai, tidak bisa dipakai. Dan mukallaf ini syarat untuk segala macam ibadah maupun muamalah. Baik. Wa huwa min ablaghil bayyinat, dan iqrar atau pernyataan yang jelas ini adalah paling jelas dan paling terangnya dari sebuah keterangan atau bukti. Dan pernyataan atau iqrar ini yadkhulu fi jami'i abwabil ilmi
minal ibadat wal muamalat wal ankihah wal jinayat wa ghairiha. Ikrar ini masuk ke seluruh bab dari ilmu, baik masalah ibadah, ya, baik masalah muamalah, kalau muamalah jelas, maupun dalam pernikahan. Contoh pernikahan, wahai fulana, kamu istrinya dia bukan? Iya, saya istrinya misalkan. Kenapa kok jalan bareng? Ya, saya istrinya. Kenapa nggak boleh? Ya, misalkan. Ya. Atau wahai fulan, apakah benar engkau sudah merujuk pada istrimu? Kalau kalimat cerai jangan merujuk saja. Apakah kamu sudah merujuk pada istrimu? Iya. Wahai fulana, suamimu sudah rujuk, maka kembalilah ke rumahnya. Kenapa? Hak rujuk milik suami. Walaupun istri tidak mau kembali, kalau dalam masa-masa yang punya hak dalam masa iddah, istri tidak berdaya, harus kembali ke rumah suaminya. Harus kembali ke rumah suami. Harus. Kalau dia tidak mau, dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia melanggar syariat. Dia bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sudah hak suaminya, meskipun tidak suka sekalipun. Dia punya hak untuk mengajukan gugatan jika memang dengan gugatan yang benar, seperti khulu dalam pembahasan yang lewat. Khulu itu gugatan cerai dari seorang wanita atas suaminya. Itu pun dengan syarat bisa diterima secara hukum syar'i. Ya, kalau nggak ada alasan syar'i kemudian yang mengajukan gugatan cerai, risikonya besar, berat. Apa? Tidak akan mencium bau syurga. Ayman ra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin lam yarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang dia menyampaikan gugatan untuk cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, yang bisa diterima secara syar'i, maka dia tidak akan pernah mendapatkan bau syurga. Berat. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa fil hadis la udra liman aqarra. Tidak ada udzur bagi orang yang berikrar. Maksud tidak ada udzur ini maksudnya adalah kalau seorang sudah berikrar tentang suatu masalah, menyatakan suatu masalah, maka dia tidak bisa menarik kembali ucapannya. Hanya saja hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Jadi maudhu, hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran. Ya. Hanya ahlul fiqh menggunakannya gitu sebagai penguat dari pernyataan fikih itu sendiri. Kalau kita menyandarkan masalah ini dengan hadis, maka tidak ada asalnya, tidak bisa digunakan. Tapi dari hukum secara umum bisalah keterangan ini digunakan. Maksud, seorang yang sudah memberikan pernyataan tentang suatu masalah, dia tidak bisa menarik kembali ucapannya tersebut kalau sudah diputuskan. Sudah menyatakan, ikrarkan, sampaikan ke hakim dengan pernyataannya. Ternyata pernyataannya ini dia sesali. Dia ngakuin, Pak Hakim, saya tarik pernyataan saya. Maka hakim kalau sudah memutuskan tidak bisa ditarik kembali. Kalau belum memutuskan masih mungkin, ya. Kenapa? Karena hakim masih bisa menyelidiki apakah pernyataan dia yang benar itu yang mana, begitu. Kalau sudah diputuskan maka dia tidak bisa menarik kembali, dan ini adalah tanggung jawab yang patut dia terima. Baik. Kemudian kalimat Syekh rahimahullah taala yang terakhir kita perhatikan, wa yajibu, dan wajib alal insan, bagi setiap insan. Apa yang wajib? An ya'tarifa bi jami'il huquqil lati 'alaihi lil adamiyyin li yakhruja min at-tabi'ah bi ada'in aw istihlalin.
Wajib bagi setiap insan untuk mengakui semua hak yang menjadi tanggung jawabnya. Misal, kebetulan ada seorang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia kebetulan adalah orang yang punya ekonomi cukup. Di saat itu, anak-anaknya bertanya kepada masyarakat setempat, kepada bapak ibu sekalian, saya pernah mendengar dari ayah saya yang telah meninggal dunia bahwasanya ada sebagian dari masyarakat sini yang memiliki hutang pada ayahnya saya. Tolong bagi yang memang memiliki hutang, hendaklah menemui kami supaya bisa kami selesaikan dengan saudara-saudara kami yang lain, dan insya Allah akan kami berikan kemudahan kepada bapak ibu saudara yang memiliki hutang tersebut. Karena tidak ada bukti tertulis, nggak ada. Kebetulan yang punya uang mati, alhamdulillah kata yang berhutang. Nggak ada yang tahu ini. Kalau Allah ya sama Allah urusannya beda. Kadang seorang kan meremehkan urusan dengan Allah, padahal Allah juga punya ancaman lebih besar. Maka di sini kalimat Syekh, yajib alal insan, wajib. Kalau dia memang punya tanggung jawab, punya hutang, datangi, wahai fulan, saya punya hutang dengan bapakmu sekian, dan ini sudah 7 tahun saya hutang, gak pernah tak bayar, kecuali sedikit misalkan. Ngomong saja apa adanya, biar cacat. Begitu. Wajib untuk mengakui apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jangan karena bapaknya mati, alhamdulillah, berarti aman dari hutang saya. Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Kalaupun ada yang tahu, hanya menduga-duga. Kayaknya bapak itu punya hutang dengan bapak saya dulu, tapi nggak ada buktinya. Ya. Ketika ditanya, Pak, dulu punya hutang nggak dengan bapak saya? Siapa saya punya hutang? Barangkali karena saudara-saudara saya membutuhkan. Gitu. Jadi wajib bagi dia kalau memang betul punya hutang untuk memberikan pernyataan, iya, wahai anak, memang benar saya punya hutang dari bapakmu, tapi mohon maaf sampai saat ini saya memang belum punya untuk mengembalikannya. Mohon keridhaan untuk memberikan tempo kembali pada saya. Maka wajib bagi si anak untuk memberikan tempo. Harus. Kenapa ingkar atau qasratin fanadiratun ila maisar. Kalau memang orang yang berhutang ini memang memiliki kesulitan, kesempitan dalam keuangan, tunggu sampai dia lapang. Karena tidak ada solusi. Oleh sabil illa al-intar. Tidak ada jalan kecuali menunggu dan menanti hingga orang tadi bisa mengembalikan yang menjadi tanggungannya. Dan wajib untuk mengakui apa yang menjadi perbuatannya. Baik. Kemudian Syekh Allah Ta'ala menutup kalimatnya dengan wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini adalah akhir dari kalimat Syekh Allah Ta'ala, Syekh Abdurrahman Sa'di dari kitab Manhajus Salikin. Selanjutnya dilengkapi dengan kalimat dari yang menyusun atau menata kalimatnya sesuai dengan naskah aslinya, yaitu Abu Unais Ali bin Husain Abu Lawis. Ya. Dia mengatakan al-laqahu katibu al-faqir ilallah. Ya. Yang sudah mentakriknya adalah penulisnya al-faqir ilallah, ar-raji minhu an yusliha dinahu wa dunyahu, Abdurrahman Nasir bin Sa'di, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Naqaltuhu min al-asli. Ya. Dia memberikan ta'liq atas kitab ini atau keterangan atas kitab ini adalah penulisnya. Seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu katibu al-fakir ila Allah.
ya, yang mengharapkan dari apa yang dituliskan ini agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agamanya dan memperbaiki dunianya, yaitu Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya dan juga mengampuni seluruh kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, aku tuliskan ini, aku pindahkan kalimat ini dari naskah aslinya yang aku tuliskan pada tanggal 3 Dzulhijjah tahun 1359 Hijriah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal saleh. Dengan ini ikhwan dan akhwat, alhamdulillah segala puji bagi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mempelajari dan menyelesaikan dalam mempelajari kitab yang ringkas dalam masalah fikih dan sangat gamblang di dalam keterangannya, yaitu kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, tutup.